kalau petani yang apa sih ya, kalau petani yang tahu tentang asam-asaman ya, misalnya dikasih asam humat ya, terus kadang ya dolomit, sangat rawan karena dataran rendah sih mas ya, sangat rawan di punya asam-asaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, di suasana sore hari yang cerah seperti ini ya, saya sedang berada di tanaman padi teman-teman. Nah jadi pada kesempatan kali ini semoga teman-teman tidak bosan dengan Mas Coy. Nah kali ini kita akan membahas budidaya tanaman padi teman-teman. Khususnya tanaman padi ini bisa menghemat dengan penggunaan pupuk kimia hampir 50%, akan tetapi untuk hasilnya bisa maksimal teman-teman. Nah dan juga untuk ini juga perlu teman-teman ketahui, di belakang saya ini merupakan padi yang sudah hampir mendekati masa panen ya teman-teman, akan tetapi untuk daun ya teman-teman ini masih sangat hijau sekali teman-teman, dan untuk dari serangan-serangan hama dan penyakit juga sangat minim, seperti ada asam-asaman, ada kresek ataupun blast gitu juga bisa sangat minimalisir teman-teman. Nah kira-kira ingin tahu nggak sih bagaimana perawatan yang beliau lakukan di tanaman padi ini? Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas budidaya tentang tanaman padi ya teman-teman. Nah berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, monggo mas bisa perkenalan diri dulu mas. Perkenalkan, nama saya Ali Mustasfa dari Desa Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Kalau boleh tahu panggilannya siapa mas? Ali. Mas Ali. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita berkesempatan untuk silaturahmi ke lahan milik Mas Ali di Cibunar, Balapulang, Tegal ya mas ya. Tegal. Ini gimana mas kabarnya mas Ali nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini mas Ali, kebetulan kami pengen sharing-sharing mas tentang budidaya tanaman padi yang Mas Ali lakukan mas. Nah kalau boleh tahu mas, untuk kalau boleh tahu ini daerah sini emang kebanyakan tanaman padi ya mas untuk saat ini gitu? Iya, kalau musim penghujan itu rata-rata semua padi. Kalau saat ini berarti di sini memasuki musim tanam yang keberapa mas ini? Musim tanam yang pertama mas. Yang musim tanam yang pertama ya mas. Iya. Dan kalau saya lihat sini untuk saat ini beberapa sudah ada yang panen ya mas ini mas. Terbukti di belakang kita ini juga merupakan lahan yang sudah dipanen ya mas ya. Iya. Dan kalau boleh tahu mas Ali, untuk saat ini yang Mas Ali tanam ini padi varietas apa mas? Padi varietas lokal Aceh ini mas. Oh lokal Aceh mas. Iya. Mungkin untuk benih dulu mas, kalau untuk varietas lokal Aceh ini untuk karakteristiknya gimana sih mas kira-kira mas? Kalau untuk benih lokal Aceh ini ya menurut saya itu batangnya lebih kokoh mas. Batangnya lebih kokoh, jadi tahan di musim hujan, jadi itu lebih tahan. Iya, kalau ada angin kencang ya buatnya nggak gampang roboh lah. Terus yang kedua itu bahasanya isinya bulir padi sampai ke batang mas. Gitu. Berarti kalau menurut Mas Ali sendiri dengan varietas yang saat ini ditanam itu di batang itu lebih kokoh ya mas ya, dan untuk pengisian bulir itu lebih berisi gitu nggih mas? Lebih padat. Dan kalau boleh tahu untuk saat ini usia berapa mas ini padinya mas? Ya kurang lebih ya, berarti ini udah berarti 105 harian. 105 hari. Iya. Kalau untuk panennya berarti mas ini udah mendekati panen berarti mas? Udah mendekati panen. Dan kalau boleh tahu mungkin untuk pengolahan lahan ya mas ya, kalau di sini untuk pengolahan lahan sendiri bagaimana sih mas di padi sendiri mas? Ya, paling biasa seperti ya umumnya yang lainnya di traktor ya, yang di traktor ya, paling di traktor. Itu apakah ada kayak penambahan bahan di sebelum tanam mas? Misalnya ada penambahan dolomit atau apa gitu, tetap ada nggak sih mas? Ada. Kalau petani yang apa sih ya, kalau petani yang tahu tentang asam-asaman ya, misalnya dikasih asam humat ya, terus kadang ya dolomit. Kalau di sini untuk lahan khususnya di sawah milik Mas Ali sendiri, emang di sini rawan dengan asam-asaman atau bagaimana sih mas? Sangat rawan mas, sangat rawan karena dataran rendah sih mas ya, sangat rawan di punya asam-asaman. Nah jadi teman-teman, untuk lahan milik Mas Ali ini ternyata juga sangat rawan asam-asaman nih mas ya, untuk tanaman padi. Dan kalau boleh tahu untuk kemarin sempat mengalami asam-asaman nggak mas yang ini? Sempat mas. Iya sempat mas. Iya, pas umur berapa ya, pas sebelum pemupukan itu asam-asaman. Diairi tapi tanahnya tetap atos gitu, itu kan asam-asaman. Nah itu kalau boleh tahu langkah yang Mas Ali lakukan untuk mengatasi hal tersebut gimana mas? Itu pas pemupukan saya kasih ya itu urea sama ponska ya, terus
mutiara 1616 yaitu terus dikasih asam humat merek dagang Power Soil. Jadi untuk mengatasi asam-asaman itu dengan penggunaan kayak urea dan juga ada mutiara juga ya Mas ya. Iya. Dan juga itu tetap menambahkan yang namanya Power Soil asam humat itu ya Mas ya. Asam humat. Tadi juga Mas Ali sempat mengatakan pas awal tadi juga ternyata sempat mengalami asam-asaman juga ya Mas ya. Dan ini mohon maaf mungkin kalau di sini karena di samping lahan kita juga kalau di sini setelah panen itu dibakar di lahan gitu ya Mas ya. Dibakar di lahan. Nah, jadi kayak ini teman-teman ada efek seperti ada kabut gitu ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Ini mungkin ada kalau untuk mengganggu ya nggak terlalu sih, untuk paling ini mungkin ada tujuan sendiri mungkin ya kalau biasanya ya Mas ya. Nah, kalau kembali lagi untuk tanaman padi milik Mas Ali. Nah, kalau Mas Ali tadi saya sempat menyimak tadi juga menambahkan asam humat Power Soil ya Mas ya. Iya. Kalau menurut Mas Ali sendiri dengan penggunaan asam humat Power Soil khususnya di tanaman padi itu bagaimana sih Mas? Ya pertama ya kalau yang pertama itu untuk menyegah ke asam-asaman Mas ya. Ya agar tanah bisa netral Mas ya, pH tanah netral, terus juga untuk menyegah ke asam-asaman. Terus yang ketiga itu untuk menekan pupuk kimia Mas. Iya. Maunya jangan terlalu jor-joran pupuk kimia. Ntar kalau terlalu jor-joran pupuk kimia bisa jadi ntar kelemon, terus bahasa Jawanya itu posok. Cuman kelemon, cuman batangnya saja tapi isinya itu sedikit gitu Mas. Jadi dengan penggunaan asam humat tadi khususnya Power Soil ya Mas ya, Iya. itu bisa yang tadi juga membantu untuk mengatasi asam-asaman ya Mas, karena bisa membantu menetralisir di tanahnya mungkin ya Mas, Iya. di keasaman tanah, dan juga yang paling penting yaitu khususnya bisa menekan penggunaan pupuk kimia juga ya Mas. Iya. Karena menurut Mas Ali sendiri kalau dengan penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus dimasukkan ke tanah itu juga efeknya itu juga tidak baik di tanah dan juga di tumbuhan itu, pertumbuhannya itu ibaratnya hanya tumbuh saja kopong gitu ya Mas ibaratnya ya Mas ya. Dan kalau boleh tahu Mas, untuk penggunaan tadi Mas Ali juga sempat mengatakan bisa menekan penggunaan pupuk kimia ya Mas ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu untuk lahan Mas Ali sendiri ini luasan berapa Mas ini Mas? Luar ya kurang lebih ini luasan berarti 1/4 hektar ada kurang lebih segitu. 1/4 hektar ya Mas ya. Iya. Nah, itu kira-kira membutuhkan pupuk kimia berapa Mas? Biasanya dulu sebelum saya menggunakan Power Soil itu 1,5 kintal. Tapi sekarang ini saya kasih Power Soil berarti yang pupukan pertama 40 kilo pupuk itu ya, yang semburan NPK 1616, terus urea, Posca. Itu yang 40 kilo itu saya campur Power Soil setengah kilo. Yang kedua sama. NPK 1616, urea, terus Posca, Power Soil setengah kilo. Berarti kalau untuk penggunaan pupuk kimia dengan luasan lahan yang 1/4 hektar ya Mas ya, Iya. itu yang biasanya Mas Ali mengeluarkan pupuk kimia 150 kilo, Iya. dengan penggunaan Power Soil itu bisa menjadi 80 kilo ya Mas Iya. ya tadi. Dan pemupukannya 2 kali ya Mas ya itu Iya, tadi. 2 kali. Setiap pemupukan itu tetap memasukkan Power Soil ya Mas Iya, ya. Itu dengan perbandingan berapa Mas kalau boleh tahu? Berarti aslinya itu kan apa sih ya? Berarti perbandingannya berarti 40/1 itu Mas. 40/1 ya Mas ya. Iya. Nah, kalau menurut Mas Ali sendiri, khususnya kan saat ini kan dengan pupuk kayak penggunaan pupuk subsidi juga sulit mungkin ya Mas ya. Ada kayak kesulitan mungkin di petani untuk memperoleh pupuk subsidi, itu berarti juga bisa membantu hal tersebut nggak sih Mas kira-kira Iya, dengan Mas. penggunaan Iya, asam jadi humat kan itu? Iya, maunya untuk menekan Mas ya, untuk mengurangi Mas ya, buatnya untuk bukan menghilangkan tapi mengurangi Mas ya. Untuk mengurangi karena kesulitan pupuk subsidi Mas ya. Jadi dengan penggunaan asam humat itu juga bisa membantu di apa ya, khususnya keresahan petani padi sekarang kan untuk pupuk kimia, pupuk subsidi itu juga menjadi kelangkaan gitu ya Mas ya. Kadang Iya. susah untuk mendapatkan. Nah, Iya. penggunaan asam humat itu juga bisa membantu di hal tersebut mungkin ya Mas ya. Iya, sangat membantu Mas. Nah, itu mengurangi sih Mas ya. ya tidak menghilangkan tapi bisa mengurangi gitu ya Iya, Mas ya. bisa mengurangi. Dan kalau menekan gitu. Dan kalau boleh tahu Mas, untuk apa ya istilahnya, kalau di sini kalau saya lihat tidak menggunakan apa ya istilahnya, kalau di tanaman padi itu biasanya kan ada jajar legowo itu ya Mas ya. Iya. Kalau sini tidak menerapkan begitu ya Mas? Jarang Mas. Dari sini jarang. Yang bisa jajar legowo itu beda kecamatan Mas. Kalau dari sini rata-rata itu jaraknya pakai kencak itu Mas. Kalau boleh tahu ini biasanya jarak berapa Mas kemarin Mas? Jaraknya kurang lebih ya, kalau ini berarti jaraknya 20 cm Iya, Mas. sekitar 20 sentinan ya Mas ya. Rata semua itu. Dan kemarin pas waktu tanam itu kira-kira satu tahan cepan itu berapa
yang dikasih berapa sih Mas? 5 batang Mas. 5 batang. 5 batang. Iwir, model iwir. Kalau sini nyebutnya iwir gitu ya Mas, Iya, 5 iwir. batang itu ya untuk bibitnya. Kalau berarti di sini kebanyakan untuk satu rumpun itu tancepannya 5 batang atau 5 iwir itu ya Mas ya? Berarti kalau yang umum itu 8 Mas, 8. Kalau yang umum malah 8 Mas? 8, iya. Misal iwir karena takut benihnya kurang gitu Mas, bibit padinya kurang. Terus juga untuk menekan agar tidak turun lembab, agar dapat sirkulasi udara gitu Mas ya, nggak gampang roboh gitu Mas. Berarti walaupun hanya biasanya itu di sini itu umumnya 8 gitu ya Mas, 8 Iya. tancepan. Nah, ini Mas Ali menerapkan hanya 5 ya Mas ya. Iya, 5. Itu karena untuk di samping karena biar takut kekurangan bibit, tapi juga untuk memperlebar sirkulasi udara gitu ya Mas. Iya. Biasanya saat ini kan cuacanya lembab gitu ya Mas ya. Iya. Dan kalau saya lihat ini sepertinya anak-anaknya juga lumayan ya Mas, lumayan banyak Mas. Ya? Lumayan, alhamdulillah. Walaupun dengan hanya 5 tancepan itu anak-anaknya juga berarti bisa banyak Mas. Bisa alhamdulillah Mas, asal bisa tahu cara pemupukannya, terus juga nutrisinya gitu Mas. Nah, ini mungkin menarik ini agar kalau bisa anak-anaknya itu bisa banyak kalau misalnya tahu bagaimana cara pemupukan dan juga penambahan nutrisi. Nah, mungkin kalau nutrisi yang dimasukkan kira-kira bagaimana sih Mas? Ini saya kalau nutrisi Mas ya, di sini Pak berarti penyemprotan pertama menggunakan asam amino Mas ya, beradakang beramino, terus Mordenfol Mas ya. Terus Mordenfol. Ya, itu Mordenfol berarti 3 tutup, saya sekitar 30 mili, terus asam amino 30 mili. Terus insektisidanya paling dulu pertama itu pakainya itu paling Prevaton. Jadi itu kalau boleh tahu di aplikasinya di umur berapa Mas? Mulai umur 14 hari Mas. 14 hari ya. Berarti mulai umur 14 hari itu Mas Ali memasukkan nutrisi Premino dan juga Mordenfol sebanyak untuk dosisnya sekitar 30 mili ya Mas ya. Iya. Itu menurut Mas Ali bagaimana sih Mas dengan penggunaan penambahan nutrisi tersebut Mas? Seperti Premino itu Mas. Maksudnya tanaman itu kalau asam aminonya itu agar tanaman nggak gampang stres Mas. Terus juga stomata padi itu bisa agar lebih membuka gitu Mas ya, agar lebih kelihatan lebih seger gitu Mas. Kalau Mordenfolnya itu buat agar anakannya itu tambah banyak gitu Mas, hijau anakannya banyak gitu Mas. Nah, jadi mungkin resepnya Mas Ali tadi kan juga sempat mengatakan di awal walaupun dengan hanya 5 batang akan tetapi anak-anaknya itu bisa banyak. Resepnya itu ya Mas, dengan penambahan Premino tadi juga bisa membantu seperti ada mengatasi stres pas pindah tanam dan juga membuka stomata daun itu ya Mas. Jadi proses pertumbuhan itu bisa lebih maksimal dan penggunaan Mordenfol itu bisa memperbanyak anakan dan membuat daunnya itu hijau gitu ya Mas ya. Dan kalau saya lihat ini di umur yang hampir menjelang panen ya Mas. Ini untuk daunnya masih tetap hijau ya Mas ya. Iya, ini masih joroyo-royo, masih beber-beber kan. Ini berarti kan dulu mungkin pakai aplikasi Premino sama Mordenfol gitu Mas. Nah, itu kalau boleh tahu berapa kali aplikasi Mas Premino dan Mordenfol itu? Dan di umur berapa aja? Itu berarti aplikasi sekitar 5 kalian Mas ya. 5 kali ya kurang 5 lebih. kali, tapi kalau Bapak mungkin Bapak pernah aplikasi tapi saya nggak tahu Mas ya. Kalau saya pernah aplikasi 5 kali. Dari pokoknya selisih 7 hari sekali gitu Mas. Berarti dari 14 HST itu selisih 7 hari sekali. Selama 5 kali itu diaplikasikan Mordenfol dan Premino ya Mas ya. Dan kalau boleh tahu Mas, untuk pengendalian dari insektisida kalau biasanya sini yang dihadapi apa aja sih Mas yang padi ini Mas? Paling yang pertama itu sundep Mas. Sundep ya, sama selendep lah ya, bahasa itu selendep, yaitu padi hama yang di dalam tanah itu Mas ya. Biasanya itu menyerang itu mulai umur 15 harian itu Mas. Alhamdulillah ya, ini kokoh Mas, alhamdulillah nggak terserang, alhamdulillah Mas. Terus juga yang kedua itu berarti walang sangit Mas ya. Terus penggerek batang itu Mas, penggerek batang yang mengakibatkan bisa jadi beluk gitu Mas. Nah, jadi kalau untuk permasalahan di hama khususnya itu yang pertama ada sundep ya Mas ya, terus ada walang sangit dan juga ada penggerek batang yang nantinya bisa menyebabkan beluk gitu ya Mas ya kalau sini Mas ya. Yang lebih parah lagi itu wereng Mas. Wereng. Nah, kalau boleh tahu Mas, mungkin untuk yang parah dulu ini Mas, kalau untuk pengendalian wereng atau pencegahannya itu bagaimana Mas kalau Mas Ali sendiri di tanaman padi? Iya, kalau untuk pencegahan itu yang diutamakan itu padinya sehat dulu Mas ya. Insya Allah kalau padinya itu sehat, insya Allah nggak gampang terserang Mas. Ya kalau terserang juga pun terus juga gampang untuk mengatasinya Mas. Ya untuk penyembuhannya itu gampang. Terus juga jarak tanam jangan terlalu rapat. Ya membuatnya agar nanti kalau pas penyemprotan wereng itu pakai insektisida itu ya bisa maksimal Mas, bisa kena. Karena kalau wereng itu singgahnya itu di dalam pongkot Mas. Di dalam pongkot padi itu Mas ya.
Nah itu berarti untuk pencegahan itu yang pertama tanaman itu harus dibuat sehat dulu ya Mas ya. Iya, Kalau sehat. tanaman sehat insya Allah untuk apa ya, untuk pengendalian ataupun dari orang hambatannya itu bisa minimal gitu ya Mas ya. Iya. Dan juga adanya jarak tanam yang cukup ideal, ada rongga gitu ya Mas, karena Iya. wereng itu biasanya sembunyi di antara apa ya, di bawah gitu ya Mas ya. Iya. Dan Patang-patang padi itu Mas. dan juga kalau misalnya salah satu upaya untuk membuat tanaman sehat juga tadi juga dengan meminimalisir penggunaan pupuk kimia juga menambahkan asam humat dan juga penambahan nutrisi seperti Premino dan Modern Vol itu ya Mas Iya. ya. Dan itu kalau boleh tahu kalau misalnya udah ada orang itu langkah Mas Ali yang untuk mengatasi hal tersebut gimana Mas? Penyepraian Biasanya apa mungkin? Penyepraian mungkin bisa jadi kayak kalau saya menggunakan insektisida toram Mas. Toram ya pokoknya imutnya kayak ya moodnya yang untuk mengusir wereng itu aja Mas ya. Intinya kalau tanaman sehat itu nggak gampang terserang wereng Mas. Ya. Kuncinya tanaman itu sehat, tanaman padi itu sehat, nggak Iya. gampang terserang wereng ya Mas. Kalau untuk sundep Mas? Kalau untuk sendep biasanya saya menggunakan itu yang pokoknya berarti kalau nggak Prevaton ya Virtaco Mas. Itu lebih efektif. Itu Mas. di rolling Mas. Di rolling Mas. Kalau biasanya kalau itu interval berapa Mas? Interval berarti 3 hari sekali Mas. 3 hari sekali ya untuk pencegahan sundep itu dengan Virtaco dan juga Prevatan tadi ya Mas. Iya. Dan kalau yang satunya lagi tadi ada beluk apa tadi Beluk, Mas. beluk, nah itu Iya beluk itu biasanya menggunakan Prevaton Mas. oh Prevatan tadi ya Mas ya. Prevaton, iya. Dan kalau kalau padi itu biasanya kan rawan terserang kresek juga ya Mas ya. Iya. Kresek atau apa itu. Nah itu kalau pencegahan dari Mas Ali biasanya apa Mas langkahnya? Biasanya kalau saya itu menggunakan fungisida yang berbahan aktif klorotalonil Mas. Ya kalau aromelak dagang terserah ya. Ada ya pokoknya terserah, ada dakonil, ada yang lain-lain lah ya. Nah itu untuk apa ya, untuk kalau misalnya kalau kemarin ini sempat terserang nggak Mas kalau kayak kresek itu? Pernah terserang sekali Mas. Tapi alhamdulillah ya mungkin karena padinya sehat. Jadi alhamdulillah cepat diatasi Mas, cepat pulih gitu Mas. Dan kalau boleh tahu ini kan udah mendekati masa panen ya, dan kalau saya lihat untuk bulirnya juga cukup berisi dan apa ya ibaratnya sangat ya berisi gitu lah ya Mas ya. Ini kalau dari Mas Ali kalau untuk pengisian bulir padi itu juga menambahkan nutrisi atau enggak Mas biasanya Mas? Saya pakai nutrisi Mas. Saya pakai nutrisi. Biasanya dulu saya pakai Kalinet Mas. Oh kalian Mas? Iya, dulu biasanya kalau saya sering pakai Kalinet Mas. Tapi ini pakai MKP jujur ini Mas. Saya pakai MKP ini. Berarti Dari kalau semprotan petani itu. kalau untuk di yang saat ini itu dengan untuk pas pengisian bulir itu memasukkan MKP ya Mas kalau yang ini ya Mas. Itu iya. ditebar atau di spray Mas. Di spray ya Mas. Spray, Mas. Itu berapa hari sekali Mas? Spray berarti pernah saya spray berarti dua kali Mas. Pakai MKP. Dan kalau saya lihat sini alhamdulillah kalau untuk yang roboh itu apakah tetap ada Mas? Alhamdulillah ada sih sedikit Mas. Ada ya paling doyong cuman doyong. Karena mungkin ini ya Mas, anginnya sini kalau saya lihat kenceng banget ya Mas ya. Iya, kalau musuhnya itu maksudnya kalau alam udah apa sih ya, udah bergerak, angkat tangan. Nah, kita tidak bisa melawan alam ya Mas ya. Iya, nyerah. Iya, nyerah. Dan kalau yang mungkin yang menarik perhatian saya lagi kan walaupun ini udah hampir panen itu untuk daunnya itu masih hijau royo-royo gitu ya Mas ya. Itu masih emang terlihat tanaman padi milik Mas Ali itu emang benar-benar sehat gitu ya Mas ya. Tadi juga karena ada penambahan aplikasi seperti Modern Vol dan Premino dan juga dengan pengurangan pupuk kimia ternyata ya alhamdulillah untuk hasilnya bisa maksimal ya Mas ya. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Dan kalau menurut Mas Ali sendiri dengan pengurangan pupuk kimia di tanaman padi dan juga ada penambahan nutrisi di tanaman padi itu menurut Mas Ali efektif apa enggak sih Mas kira-kira? Sangat efektif Mas, sangat efektif. Jadi bisa ya terutama kan efektif di kantong Mas. Bulus. Kalau dikaitkan dengan harga jual gimana Mas kira-kira Mas? Insya Allah kalau harga jual ini ya Insya Allah lumayan Mas. Insya Allah lumayan. Tapi kata petani-petani itu terlalu jor-joran. Maunya pakai semprotan-semprotannya, maunya nutrisi yang mahal-mahal. Nah itu bagaimana kira-kira Mas? Kan ibaratnya petani-petani lain itu menganggap kalau yang Mas Ali lakukan itu terlalu mewah ya Mas ya. Iya. Terlalu berlebihan itu kalau Mas Ali sendiri menanggapinya bagaimana Mas? Iya, nggak apa-apa mewah, tapi yang penting kita lihat hasilnya gitu, Mas. Nah tadi juga kalau misalnya mau lihat hasilnya juga bisa lihat ya dengan walaupun di tanaman padi milik Mas Ali sendiri dengan pengurangan pupuk kimia dan juga dengan penambahan nutrisi dan juga ada insek dan fungi yang dimasukkan itu juga ya, ibaratnya kalau petani lain itu bilang mewah gitu alhamdulillah juga hasilnya itu juga tetap ada gitu ya Mas, tetap berhasil itu. Mungkin kalau biasanya kan kalau padi itu kan ibaratnya kalau kata petani lain kan ibaratnya perawatannya apa ya ibaratnya ditinggal aja
bisa berhasil gitu ya Mas ya. Iya, Mas. Nah itu tapi dengan perawatan yang maksimal juga bisa menghasilkan tanaman yang maksimal gitu ya Mas ya. Nah mungkin sebelum kita akhiri Mas, kalau boleh tahu, kalau menurut Mas Ali sendiri dengan penambahan nutrisi di tanaman padi itu kira-kira bagaimana Mas? Tanggapannya Mas Ali sendiri? Tanggapannya mboknya agar tanaman itu Mas ya, kalau nutrisi mboknya Mas ya, itu bisa jadi mboknya bisa untuk mencegah apa ya, tanaman terserang hama Mas, karena kalau intinya kalau tanaman sehat itu hama nggak gampang masuk Mas. Iya, terus juga kalau hama masuk cepat bisa diatasi Mas. Dispray sekali pakai insektisida langsung sembuh. Gitu, jadi menurut Mas Ali sendiri dengan penggunaan nutrisi itu bisa membuat tanaman padi itu lebih sehat ya Mas. Iya. Dan kalau tanaman padi sehat itu untuk pencegahan dan pengendalian hama itu bisa lebih mudah gitu ya Mas ya. Dan walaupun tadi dengan penggunaan pupuk kimia yang sangat minim juga hasilnya juga bisa maksimal juga ya Mas ya. Nah mungkin terakhir Mas, adakah kata-kata atau motivasi ke teman-teman di rumah Mas, mungkin sesama petani padi mungkin Mas Ali? Intinya tetap berjuang, semangat, jangan pernah mengeluh. Iya, petani tetap berjaya. Iya. Nah dari Mas Ali sendiri buat teman-teman di rumah jangan pernah menyerah, tetap berjuang, jangan mengeluh ya Mas ya. Petani jaya gitu ya Mas ya. Karena mungkin apa ya, dari untuk ketahanan pangan itu kalau misalnya apa yang utama itu bagaimana petani itu bisa tetap menghasilkan, mengolah lahan di sawah gitu ya Mas ya, sampai menghasilkan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu mungkin ya Mas ya. Nah mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari perawatan padi milik Mas Ali ya teman-teman, dengan tadi juga sempat dikatakan dengan penggunaan pupuk kimia yang dapat dihemat sampai kurang lebih bisa 50% itu bisa untuk hasil panennya juga, hasil tanamannya juga bisa maksimal. Dan tadi juga dikatakan dengan penambahan nutrisi-nutrisi yang dimasukkan ke tanaman padi membuat tanaman padi itu lebih sehat. Dan juga untuk pengendalian hama juga sudah dikatakan oleh Mas Ali bagaimana pencegahan dan juga pengendalian yang dilakukan seperti apa. Nah semoga tadi yang Mas Ali sampaikan tadi bisa bermanfaat kepada teman-teman di rumah dan bermanfaat bagi Mas Ali sendiri Mas, khususnya bisa menjadi amal jariah buat Mas Ali. Dan juga semoga hasil panennya bisa melimpah Mas, dengan harga yang bisa stabil dan juga apa ya, bisa menemukan harga yang maksimal gitu Mas. Amin Mas. Nah mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas.